Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Puji Tuhan, saya mengajak saudara semuanya untuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Bapa, buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi setiap kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus dengan urapan-Mu yang baru. Bawa kami masuk dalam perkenan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini berjudul Jangan Meragukan Janji Allah. Jangan meragukan janji Allah. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya yang sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik mati maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, dikatakan bahwa sebab ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
apapun situasi keadaan hidup yang kita hadapi saat ini, tetaplah saudara terus berharap akan kasih pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Pegang janji Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, ada satu kisah di mana tentang seorang misionaris, ya, seorang utusan misionaris yang diutus ke benua Eropa, yaitu utusan namanya Oliver Cromwell. Dia diutus ke benua Eropa untuk suatu urusan. Dalam suatu urusan bisnis, di mana utusan ini dia tinggal di sebuah hotel di kota pelabuhan. Nah, malam itu ia tidak bisa tidur. Ia gelisah, dan kebiasaan pada zaman dahulu, pembantunya juga tinggal di kamar yang sama dengan tuannya. Dan pembantunya ini juga tertidur dengan nyenyak. Karena merasa gelisah, akhirnya utusan ini membangunkan pembantunya. Saya tidak bisa tidur. Saya gelisah. Pasti sesuatu akan terjadi. Jelas, sang utusan ini yang namanya Oliver. Kemudian pembantunya menjawab bahwa, boleh saya ajukan beberapa pertanyaan? Apakah Allah mengatur dunia ini sebelum kita lahir? Ya, sangat pasti. Allah mengatur semuanya. Dan apakah ia mengatur setelah kita meninggal? Pasti ia akan tetap mengaturnya. Kalau begitu Tuhan, mengapa kita tidak mengizinkan Tuhan untuk mengaturnya sekarang ini juga? Saudara yang dikasihi Tuhan, iman daripada Oliver ini menjadi tergugah dengan pemikiran dari sang pembantunya. Pikirannya kembali tenang dan ia segera tertidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sering kita berpikir bahwa Allah tidak mungkin melakukannya bagi kita, atau Allah tidak campur tangan dalam masalah yang satu ini. Kita berpikir bahwa urusan rohani ya urusan sama Tuhan. Tapi ketika saya sedang mengalami masalah ini, Allah mungkin tidak bisa melakukannya. Saudara, padahal Allah sudah membuktikan kasih-Nya yang begitu besar dengan memberikan anaknya. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, kalau putranya Yesus Kristus diberikan bagi saya dan saudara, apalagi masalah yang kita hadapi saat ini, saudara? Yang menjadi pertanyaan adalah, kegelisahan apa yang sedang menyelimuti hati kita? Apakah itu tentang masalah kita? Apakah itu tentang kesembuhan untuk sakit penyakit? Saudara, firman Tuhan pagi ini kita baca bahwa dalam semuanya itu, apa itu? Tentang semuanya itu. Kalau kita ini di ayat sebelumnya, ayat 30, kita telah dipanggilnya, kita dibenarkannya, kita juga dimuliakannya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, saudara? Tidak
ada permintaan yang terlalu besar untuk Allah lakukan bagi kita selama kita tetap setia kepada Dia. Tuhan tidak akan pernah menyayangkan apapun untuk menolong saya dan saudara. Sebab Tuhan telah mengatakan bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dengan kasih yang tidak berkesudahan. Percayalah saudara, sampai saat ini kasih-Nya tidak pernah berubah. Kalau Tuhan sudah menolong kita pada masa yang lampau, maka Tuhan juga pasti menolong kita di saat ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berada di dalam lembah penderitaan selama kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Dia. Saudara ingatlah, kalau Yesus saja diberikan buat saya dan saudara, apalagi persoalan yang saat ini sedang kita hadapi, saudara. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Benar, saudara? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Mari kita koreksi diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Adakah kita mulai undur daripada Tuhan? Adakah kita mulai kurang mengandalkan Dia? Mari saudara, firman Tuhan pagi ini. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin, Alkitab katakan, Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Pertanyaannya, bagaimanakah mungkin? Mustahil, saudara, kalau Tuhan tidak menolong saya dan saudara. Kalau Yesus saja diberikan untuk menebus saya dan saudara, apalagi hidup saya dan saudara. Allah tahu apa yang saat ini sedang kita gumulkan. Allah tahu apa saat ini yang sedang kita alami. Pertanyaannya, sudahkah kita menaruh harap pada Dia? Sudahkah kita mengandalkan Dia? Sudahkah kita percaya akan pertolongan-Nya? Mari saudara, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Dikatakan bahwa, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Percayalah saudara, bahwa sampai hari ini, kasih Yesus tidak pernah berubah. Pertolongan Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kita. Soli Deo Gloria. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan. Pagi ini datang mengingatkan setiap kami untuk kami selalu berharap, bersandar, percaya kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mulai undur, kami mulai dikuasai oleh masalah yang kami hadapi, sehingga kami lupa bahwa
Tuhan lebih besar dari persoalan kami. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Yesus saja diberikan untuk kami, menjadi menembus dosa-dosa kami. Apalagi saat ini persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Allah tidak tutup mata atas apa yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan sanggup memberikan pertolongan bagi kami. Jalan keluar bagi kami. Mujizat bagi kami. Kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini mereka sedang menghadapi persoalan. Ajar mereka untuk mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan tolong. Bahkan hari esok pun Tuhan tolong kami, bahkan selama-lamanya. Kalau Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada ya Bapa. Bagaimanakah mungkin Engkau yang tidak menyayangkan putramu Yesus bagi kami? Engkau tidak menolong setiap kami. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kekasih Tuhan yang sedang sakit hari ini. Saudara pegang bagian tubuh saudara yang sakit dan katakan, aku percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini Tuhan berulang tahun. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang studi kuliah, Tuhan berkati. Tuhan Yesus buka jalan dalam biaya yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, anak-anak kami, pasangan kami. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami Bapa. Di tengah-tengah situasi pandemi ini kami percaya kalau Tuhan sanggup memelihara bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, Tuhan juga sanggup pelihara hidup kami. Di tengah-tengah situasi sulit sekalipun, kami katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini dalam ibadah-ibadah raya. Tuhan berkati, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru agama Kristen, dosen-dosen STT, Tuhan urapi, Tuhan pakai hidup mereka di dalam melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk lebih mengenal akan Engkau Yesus. Kami juga serahkan Tuhan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, orang tua kami, anak kami, pasangan kami, tetangga kiri kanan kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah mereka juga beroleh kasih karunia, anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk hari ini. Urapi kami dan urapan Roh Kudus. Dan ubah hidup kami menjadi seperti-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti-nantikan Tuhan dan menantikan pertolongan darinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, lakukan segalanya menurut firman Tuhan. Percayalah, apapun keadaan hidup yang kita hadapi saat ini, tetaplah nantikan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan kita itu baik, dan muliakanlah Tuhan senantiasa sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.